Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kembali kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan nikmatnya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Allah masih memperpanjang usia kita dan masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Dan alhamdulillah kita semakin mendekati bulan Ramadan, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Fikih Sirah Nabawiyah. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Sudah pengantar sekali pernah saya sampaikan, pengantar dari buku ini, Fikih Sirah Nabawiyah ini. Kita akan lanjutkan. Ada satu pernyataan dari Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berkata, sesungguhnya sirah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW bagi siapa yang menelaah dan menghayatinya akan mengharuskannya untuk membenarkan Nabi dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Seandainya tidak ada mukjizat Nabi selain sirah, tidak ada mukjizat Nabi selain sirah beliau, maka itu sudah cukupnya. Beliau juga menjelaskan, barang siapa yang baca sirah Nabi dari awal sampai akhir, bagaimana akhlak dan sikap beliau dengan penuh penghayatan, maka dia akan masuk Islam. Ini ungkapan dari Imam Ibnu Hazm, bahwa sirah Nabi itu adalah salah satu mukjizat. Maka pada kesempatan ini kita coba sedikit demi sedikit untuk mempelajarinya ya. Karena sirah ini adalah mukjizat, semoga dengan kita mempelajarinya kita mendapatkan keberkahan dan juga ilmu ya, dimana ini merupakan hidayah. Imam Ibnu Hazm mengatakan seandainya seseorang menelaah sirah Nabi dari awal sampai akhir, maka dia akan masuk Islam. Ini untuk orang kafir. Untuk kita orang yang telah beriman, tentunya kita akan mendapat tambahan ilmu ya. Kemudian belajar dari berbagai aspek kehidupan yang sangat agung ya dari Nabi ya. Kalau tokoh-tokoh yang lain, tokoh yang terkemuka di dunia, dia memiliki kelebihan hanya satu aspek saja. Apakah itu pengetahuan atau keterampilan fisik dan seterusnya ya. Adapun Nabi dari segenap aspek ya. Beliau adalah pemimpin, panglima, hakim, seorang ayah, dan seterusnya ya. Jadi lengkap sekali kalau kita belajar Nabi kepada Nabi tentang semua sisi kehidupannya. Ada nabi-nabi yang tidak punya istri sehingga tidak punya anak. Kita tidak bisa belajar dari nabi tersebut bagaimana keluarga ya. Tetapi Nabi Muhammad lengkap ya. Kita bisa mempelajari
perjalanan hidup beliau dari semua sisinya. Kita akan mulai dari bab pertama, memahami sejarah perjalanan Nabi dari pertama hingga menjelang kenabian. Yang pertama, silsilah nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silsilahnya dia adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Mengenai silsilah Nabi SAW setelah Adnan itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada perbedaan pendapat di antara ulama sirah. Adapun setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam, maka tidak ada dalil dan landasan yang bisa dijadikan pedoman. Kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Qusay, dialah yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada mereka. Dia memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang Quraisy hingga pernah mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diutus menjadi nabi, orang-orang mengatakan bangkitkan kembali Qusay dari kuburnya, karena dia adalah tokoh yang jujur dan selalu benar. Kalau dia bersaksi atas kebenaran yang kamu bawa, maka kami akan menjadi pengikutmu. Setelah Qusay meninggal, dia digantikan oleh 4 anaknya, dan anaknya yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy adalah Abdul Manaf. Dialah yang memegang peranan mengatur urusan pembagian air minum dari sumur Zam-Zam. Setelah Abdul Manaf meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Hashim. Dialah yang paling pertama mempelajari perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Dia dinamakan Hashim karena dia yang menyiapkan roti untuk makanan para jamaah haji, dan nama yang sesungguhnya adalah Amr. Setelah Hashim adalah Abdul Muthalib. Dia besar di Madinah dan sangat mirip dengan kakeknya yaitu Qusay. Dialah yang menggali kembali sumur Zam-Zam, dan dialah yang bernadar jika dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih 1 di antaranya. Nabi SAW berkata tentang silsilah keturunannya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari garis keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih dari garis keturunan Quraisy Bani Hashim, dan memilih saya dari Bani Hashim. Kesaksian tentang suci dan mulianya garis keturunan Rasulullah diakui hingga oleh musuh-musuhnya, musuh Islam. Raja Romawi Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan sewaktu masih kafir tentang garis keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata, dia memiliki silsilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Jadi ini kisah Heraklius ketika ingin bertanya kepada orang Quraisy tentang kabar bahwa ada nabi yang diturunkan di tanah Arab. Maka Heraklius ini bertanya kepada orang Quraisy, waktu itu adalah Abu Sufyan, karena nasabnya dianggap paling dekat dengan Nabi. Dan ketika itu Abu Sufyan belum memeluk Islam, masih kafir.
Karena mulianya garis keturunan Nabi, maka tidak pernah ditemukan adanya musuh Allah yang mencemooh garis nasab beliau, padahal mereka selalu mencari-cari jalan dan kesempatan untuk mengotori kredibilitas dan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpilih dari suku yang terhormat? Di antara hikmahnya adalah agar misinya yang mengajak kepada persamaan derajat dan penegakan keadilan tetap terbangun di atas landasan yang kokoh dan bukan didasari oleh kondisi kejiwaan yang selama ini terhimpit, serta oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial, karena semua itu telah dimiliki oleh keluarganya. Seandainya beliau tidak memiliki kedudukan yang tinggi ini, niscaya kita mendapati orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad hanya mencari sensasi untuk mendapatkan status sosial. Jadi akan menjadi perbincangan ya, bahwa itu hanya sarana untuk mencari popularitas, mencari kedudukan di tengah masyarakat dan seterusnya ya. Tetapi ketika dipilihkan dari garis keturunan yang mulia, maka perdebatan itu tidak ada lagi. Yang kedua, sesungguhnya orang Arab yang mengenal silsilah nasab beliau dan otentisitasnya, maka tidak ada keberatan bagi mereka untuk bergabung di bawah benderanya. Bisa kita bayangkan bagaimana respon kabilah-kabilah tersebut apabila dengan tiba-tiba ada hamba saya yang muncul untuk memimpin di antara kabilah-kabilah Quraisy. Padahal orang-orang kafir saja berkata, meskipun beliau memiliki nasab yang tinggi ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa qaulu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulim minal qaryataini adim, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini. Jadi sudah memiliki garis keturunan yang sedemikian mulia, orang-orang kafir masih juga mempertanyakannya, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar di salah satu Mekah atau Taif ya. Jadi masih juga ada yang mempertanyakannya. Keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kabilah yang terhormat, maka manfaatnya akan kembali kepada beliau dalam bentuk perlindungan dan pembelaan, dan terbukti bahwa kabilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambil peran penting dalam pembelaan terhadap beliau pada peristiwa pemboikotannya. Ketika semua orang kafir mengupayakan pembunuhan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kendala yang paling berarti bagi mereka adalah kabilah Rasulullah. Jadi orang segan, takut atas kabilah yang berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa gajah. Pada zaman Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi SAW, peristiwa pasukan bergajah terjadi dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi SAW. Ringkasan kisahnya adalah Abraha yang menjabat sebagai wakil raja Habasyah yang berkedudukan di Yaman. Dia menyaksikan orang-orang Arab berbondong-bondong datang ke Mekah setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Maka kemudian dia membangun sebuah gereja besar dan mewah di Yaman dan menamakannya dengan Al-Qulais. Dia bermaksud mengalihkan tujuan orang-orang Arab yang setiap tahun bepergian ke Mekah menunaikan ibadah haji untuk menuju gereja yang dia bangun di Yaman. Kejadian tersebut didengar oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah
Dia melakukan perjalanan menuju kereta tersebut dan memasukinya pada suatu malam. Kemudian melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Abraha yang mendengar berita tersebut marah besar dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia kemudian memimpin langsung sebuah pasukan tentara yang berjumlah 60.000 dengan fasilitas pasukan yang dilengkapi oleh beberapa ekor gajah. Mereka berjalan menuju tujuan dan tidak ada satupun kekuatan yang berani menghadangnya hingga tiba di sebuah tempat bernama Al-Makmas. Di tempat itulah mereka mengiring harta milik orang-orang Quraisy yang diantaranya 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Hal tersebut menyebabkan Abdul Muthalib yang pada waktu itu menjadi tokoh Quraisy datang menemui Abraha. Begitu Abraha melihat Abdul Muthalib, dia memberikan penghormatan dan memuliakannya. Tatkala Abraha bertanya apa maksud kedatangannya, dia berkata, "Maksud kedatangan saya adalah berharap raja mengembalikan unta-unta saya yang ditawan." Abraha berkata, "Semula saya kagum kepadamu saat melihat kedatanganmu, kemudian saya tidak lagi menghargaimu setelah kamu berbicara kepadaku. Apakah kamu hanya memikirkan untamu dan sama sekali tidak membicarakan tentang Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama leluhurmu? Padahal kedatanganku kemari adalah untuk menghancurkannya." Jadi Abraha tidak respek kepada Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib hanya peduli kepada untanya. Dia tidak hirau dengan Ka'bah yang akan diserang oleh Abraha. Abdul Muthalib berkata, "Saya adalah pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah, pemiliknya yang akan menjaganya. Pemiliknya lah yang akan menjaganya." Abraha berkata, "Tidak ada yang akan mampu mencegah saya." Abdul Muthalib berkata, "Itu urusan kamu dan pemilik Ka'bah." Maksud di sini tentunya adalah Allah ya, pemilik Ka'bah ya. Maka ketika Abraha menghancurkan itu adalah urusan Abraha dengan Allah saja. Adapun dia pemilik unta, dia akan ngurus untanya. Orang-orang Quraisy keluar berlindung ke gunung dan menanti sambil melihat apa yang akan dilakukan oleh tentara Abraha. Abraha mempersiapkan pasukannya untuk melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Tatkala pasukan memerintahkan gajah yang bernama Mahmud itu untuk berjalan menuju Mekah, ternyata gajah tersebut duduk, tidak mau berjalan. Mereka akhirnya memaksanya dengan memukulinya, tetapi dia tetap enggan untuk berjalan. Jadi gajahnya mogok, tidak mau melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka mengarahkan ke arah selain Mekah, ternyata gajah itu mau berjalan. Tidak lama kemudian datanglah pasukan burung. Disebut ababil ya. Ababil itu burung yang berkelompok ya, bukan nama burung. Yang membawa batu-batu di moncong mereka. Dan ketika batu-batu tersebut menimpa seorang di antara mereka, ia menjadi binasa. Sebagaimana firman Allah ya, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil 1-5 ya.
Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan akhir Februari atau awal Maret 571 Miladiah, atau sekitar sebulan setengah sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lahir disebut juga dengan tahun gajah ya. Tahun diserangnya Mekah itu oleh Abraha dengan pasukan gajahnya tadi ya. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik ya dari kisah tadi ya. Hikmah dari pelajaran peristiwa tentara gajah yang pertama, peristiwa tentara bergajah terjadi dengan hikmah untuk mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy di tengah kabilah-kabilah Arab. Mereka adalah kabilah yang terlindungi, walaupun secara tidak langsung, karena perlindungan itu datang sebagai konsekuensi dari perlindungan Allah terhadap Ka'bah, dan bumi tempat mereka berada adalah bumi yang terjaga. Sementara kabilah yang lain dilalui oleh Abraha menuju Mekah sempat dikuasai oleh Abraha dan bumi mereka menjadi tawanan. Berdasar keterangan di atas, kedudukan Quraisy terlihat dan berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya. Kemudian Quraisy terlihat dan berbeda dengan kabilah. Kemudian Nabi yang diutus adalah dari Quraisy dan dia hidup di tengah-tengah mereka. Kemudian kabilah Quraisy menjadi pengikutnya dan diikuti oleh kabilah-kabilah yang lainnya. Dengan demikian, kabilah Quraisy adalah ibarat kepala yang dibentuk, kemudian kepala tersebut diikuti oleh anggota tubuh lainnya ya. Yang kedua, hikmah yang kedua yang bisa diambil dari kisah tadi, perhatikanlah seorang Arab dari kabilah Kinan yang meninggalkan negerinya menuju Yaman. Apa yang menyebabkan mereka meninggalkan negerinya dan melintasi perjalanan yang jauh ya. Laki-laki tersebut menempuh perjalanan jauh itu untuk menolong akidahnya ya. Untuk menjaga kehormatan Ka'bah. Jadi ketika mendengar Abraha akan membangun gereja untuk menyaingi Ka'bah, maka orang ini berjalan ke sana ya. Dia mengorbankan segalanya demi ideologinya. Sebuah fenomena yang mestinya mengingatkan kita tentang hak agama kita. Bahwa kita mesti berjalan, berjuang dan berkorban demi dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ajakan kepada kita untuk berbuat semampu kita untuk agama kita. Apa yang bisa kita lakukan. Kondisi Arab pada kejadian pasukan bergajah menunjukkan bahwa mereka terkelompok dan terbagi-bagi di antara mereka. Ada yang tunduk kepada Kaisar Irak, di antara mereka ada yang tunduk kepada Romawi di Syam, dan di antara mereka ada yang tunduk juga kepada Imperium Yaman, dan di antara mereka ada kabilah-kabilah yang selalu melakukan perang saudara. Mereka tinggal di tengah-tengah Jazirah Arabia. Namun tatkala pasukan yang berasal dari luar datang dan melintasi mereka, ternyata mereka tidak mampu melakukan perlawanan. Satu persatu mereka jatuh ke tangan pasukan bergajah tadi. Jati diri seorang Arab tidak muncul dalam percaturan dunia. Kejadian pada kisah pasukan bergajah tadi bisa dijadikan sebagai tolok ukur tentang jati diri orang Arab yang jauh dari cahaya Islam tatkala berhadapan dengan kekuatan luar. Jadi ini gambaran dari jati diri orang Arab sebelum Islam turun kepada mereka ya. Bagaimana mereka itu terpecah belah dan
begitu mudah ditundukkan oleh kekuatan dari luar ya. Hikmah yang keempat, sikap Abdul Muthalib padahal dia adalah seorang musyrik ya. Jadi Abdul Muthalib seorang musyrik memberikan pelajaran bagi seorang muslim tentang pentingnya tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bagaimana dia menyerahkan Ka'bah kepada pemiliknya. Untuk menghadapi tentara bergajah, dia tidak akan mampu. Dia fokus mengurusi untanya saja. Dan dia berkata, Ka'bah memiliki pelindung yang akan menjaganya. Ini bentuk ketawakalan dari Abdul Muthalib meskipun dia orang yang musyrik. Alangkah perlunya umat Islam dewasa ini kepada ketegaran seperti itu dalam kondisi mereka selalu bergantung kepada sebabnya, sebab yang utama, yaitu Allah. Banyak di antara mereka larut dalam mencari sebab-sebab kemenangan, padahal seharusnya mereka menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah akan datangnya pertolongan. Padahal Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Dan di antara bentuk menolong agama Allah yaitu kita kembali kepada Allah, kepada agama Allah. Dan bentuk dari kembalinya Abdul Muthalib ini bertawakal, bergantung kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Dan banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang, mereka itu bergantung kepada sebab, bukan sebab utama. Jadi Allah menciptakan sebab-sebabnya. Jadi agar sembuh kita berobat nih. Sebab berobat ini sebab. Cuma manusia banyak tertipu, dia bergantung sepenuhnya kepada sebab yang ini. Padahal ini yang menciptakan Allah. Mereka lupa kepada sebab utamanya. Jadi begitu sakit minum obat atau langsung ke dokter. Mereka lupa pada pencipta sebab tersebut. Nah, ini termasuk bagian dari tauhid kita ya, pada sebab utama. Kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya. Ketika kita sakit, alangkah baiknya kalau kita memohon kepada Allah terlebih dahulu, berdoa. Setelah itu kita ikhtiar, di mana Allah menciptakan sebab-sebabnya lewat obat, lewat dokter. Tapi kita jangan fokus kepada sebab tadi yang Allah ciptakan tadi. Fokus kita kepada pembuat sebab, sebab yang pertama. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti kita lanjutkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita banyak mengambil pelajaran ya dari perjalanan Nabi sejak beliau pada tahun-tahun dilahirkannya dan insya Allah nanti sampai masa kenabian dan masa meninggal beliau. Insya Allah kita akan banyak mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau yang para ulama menyebut bahwa sirah Nabi itu adalah mukjizat ya. Maka alangkah baiknya kita mempelajarinya sampai selesai. Semoga Allah mudahkan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.